Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Akam Media, berjumpa lagi bersama Andis dan juga Yeni. Tentunya dalam program Lentera Inspirasi, terus menginspirasi untuk anak negeri. Di program Lentera Inspirasi ini nantinya kita akan mendatangi dan juga mengundang narasumber yang pastinya sangat spesial dan juga menginspirasi teman-teman semuanya. Betul sekali. Dan di Lentera Inspirasi kali ini kita mengusung tema tidak ada batasan untuk terus berusaha. Betul. Dan kita nanti akan langsung berbincang dengan sosok menginspirasi ya yang sangat luar biasa. Seorang mahasiswa berusia 21 tahun tetapi sudah memiliki vendor fotografi. Betul. Sebelum kita berbincang mengulik kita inspirasi dari Mas Agung Prasetyo, saksikan video profil berikut ini. Yaitu tadi profil singkat dari Saudara Agung Prasetyo, dan sudah hadir di samping kita Saudara Agung Prasetyo. Betul sekali. Iya. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, bagaimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik banget ya, cuman dompetnya agak kurang baik. Tapi yang penting baik-baik aja ya Mas. Yang penting sehat walafiat. Ini berhubung kita masih seumuran nih, manggilnya Mas, Akang, Bro atau gimana? Atau nama Pas aja. banget, bebas. Mas aja. Kalau Mas, iya ya? Mas Mas boleh, Agung aja ya? boleh, nggak apa-apa. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Baik. Untuk kesibukannya sekarang apa ini Mas? Kesibukan saya, ya mungkin paham sendirilah Mas Andi juga penggulat di bidang fotografi juga. Kalau kesibukan saya tentunya ya yang pertama kuliah tentu itu, yang kedua juga karena saya juga bekerja sebagai freelancer, sebagai pemilik vendor juga, jadi lumayan lumayan membagi waktunya agak susah ya, sibuknya itu aja sih, yang lain cuma paling ngopi-ngopi gitu aja. Ngopi masih Iya, sempet berarti ya, Mas? harus disempetin dong biar nggak sepaneng Mbak. Tapi juga disempetin dengan kerja. Nah bener Kopinya banget, tapi nggak lupa. harus paling penting itu malah. Itu tadi. Nah ini Iya. ngomong-ngomong kan Mas Agung sudah memiliki studio foto ya Mas ya. Iya. Nah itu awal mula mendirikannya tuh seperti apa Mas? Kalau berbicara awal mula, mungkin ceritanya sampai besok malam kali Mbak Yan ya. Ini saya cuplik aja. Cuplik aja. Sangat panjang banget perjalanan saya. Kalau awal mulanya sebenarnya saya itu bukan orang yang benar-benar suka di bidang saya gitu loh. Di bidang fotografi saat ini. Iya, sebelumnya. Karena saya dulu ini salah jurusan sebenarnya di SMK. Iya, salah jurusan. Dulu jurusannya apa? Sebenarnya saya dulu kan paling minat di tata busana bagian desainer kan. Tata busana. Terus Jadi tetap di bidang kreatif ya? saya orangnya suka ngulik-ngulik hal baru gitu loh. Nah, terus saya ditolak. Nah, karena putus asa ya, saya pindah ke multimedia, akhirnya diterimalah di situ di SMK yang sama juga. Tapi karena putus asa ya ngambil Nah, dan alhasil ya itu Tuhan itu adil. Ternyata rezeki saya di situ. Wah, alhamdulillah ya Mas ya. Jadi dari salah jurusan itu tadi menghasilkan Nah, bener banget. Makanya kalau ada anak sekarang yang bilang kuliah ini saya salah jurusan, nggak bisa nerusin, putus kuliah, saya nggak percaya. Tinggal niatnya aja. Sebenarnya saya pas semester 1, semester 2 SMK bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya juga alat nggak punya, basic nggak punya, nggak suka juga. Terus ya udah, daripada nanti ini kan saya rugi tenaga, rugi waktu, rugi biaya juga, saya telatenin. Nah, akhirnya ya ini jadi. Bener otodidak dari nol ya Nah, Mas ya. kalau otodidak enggak, tapi belajarnya dari nol. Otodidak mungkin sebagian. Oh, berarti bukan dari mungkin keluarga ada yang suka foto terus ikut-ikut gitu, enggak? Iya. Dari salah jurusan itu tadi yang membuat mungkin kita terpaksa, terbiasa, dan akhirnya sekarang luar biasa. Enggak sih sebenarnya, kalau dari keluarga memang ini ya,
kebanyakan punya WO juga, terus ada juga ya yang ini menggeluti di bidang fotografi juga, tapi ya ini udah zaman dulu, jadi ya kan semua usaha ada masanya. Kalau sekarang ini udah berhenti. Sebenarnya ini nggak sempat kepikiran sih saya ini terjun di dunia kayak gini. Bukan mimpinya soalnya, iya bener banget. Tapi dari ketelatenan itu tadi ya yang bisa bener. hasil saat ini. Bener. Memiliki vendor juga, kalau nggak salah yang di Kediri ini juga ada advertisingnya ya. Iya, kalau vendor besar sih ya Bismillah tahun depan bisalah buka office-nya. Tapi kalau untuk sementara sekarang office pertama kan ini di rumah di Trenggalek. Kalau di Kediri kebetulan ada temen yang juga suka bisnis juga, udah punya bisnis juga, dan akhirnya ini disupport sama orang tuanya juga. Jadi office 2 saya di sini, ya di jalan ini loh, depan Gor Jayabaya. Di Gang ST nomor 2 itu, dekat perumahan Taman Kota. Bener banget. Kalau yang di Trenggalek itu di mana? Kalau di Trenggalek sebenarnya tetap di rumah saya sendiri. Soalnya kan ini ya, saya di rumah sendiri juga, keluarga udah punya rumah sendiri-sendiri. Makanya daripada ini kan nganggur rumahnya, terus ya udah saya putar otak daripada ini nggak kepake juga. Jadi mending dibuat studio. Nah, gitu. Dan dulunya apa tadi? Multimedia. Multimedia kan itu untuk menjurusnya kan banyak, ada mungkin videografi. Iya. Dan juga yang lain kan. Jaringan juga. Tapi kenapa kok memilih fotografi gitu? Itu ya. Sebenarnya ya itu kembali lagi karena ketidaksengajaan saya. Pas semester 1, semester 2 sebenarnya saya itu ini dicekoi sama teknik jaringan. Sampai nangis-nangis bahkan. Bener banget ya. Kan orang kan disuruh ngomong sama komputer, ya gimana, saya juga ini kan bukan orang IT juga. Nah, terus pada semester berikutnya adalah muncul ini kayak pelajaran yang berbau fotografi dan videografi. Terus kok enak, kok seru juga gitu loh, bisa explore. Nah, mulai ada rasa-rasa dikit gitu kan. Terus ditekunin, terus ya udah jalin link, akhirnya kok semakin seru, semakin kok menghasilkan cuan juga gitu. Ya udah daripada ini kan gak ditekunin. Nah, bener banget. Sekarang itu yang penting menghasilkan cuan. Yang penting halal juga. Lama-lama kan jadi hobi juga ya, Mas. Nah, benar banget. Benar. Jadi ini juga salah satu hobi yang menghasilkan juga, Mas. Ya iya sih. Ya sebenarnya kalau dulu bukan hobi, tapi kalau sekarang memang jadi hobi. Berarti mulai menggelutinya tuh semester 3 SMK gitu ya kira-kira tadi ya, Mas ya? Kalau semester 3 masih tahapan belajar dari nol. Tapi kalau mulai terjun, benar-benar terjun pada semester berapa ya? Pas kelas 2 intinya ya. Pas kelas 2 ada pelajaran rebranding. Kayak setiap murid itu diwajibkan buat nge-branding. Iya, kayak nge-branding produk. Terus ya udah muncullah itu nama Apras. Apras itu singkatan saya, nama saya Agung Prasetyo. Nah, ya sebenarnya itu kan kayak nama doa lah. Agung itu artinya kan besar ya. Ini harapannya semoga usahanya jadi berkembang gitulah. Terus berlanjut. Sebenarnya kan ini kalau dikatakan yang pertama Apras Pictures itu bukan. Yang pertama itu saya namanya yang pertama muncul Apras Group. Apras Group. Apras Group. Terus sekarang itu ya kenapa ini. Itu, Mas? Kok bisa Apras Group awalnya? Apras Group karena ini pada saat itu saya benar-benar memulainya dari nol. Iya. Alat-alatnya pun juga nggak ada, dan rencana usaha itu akan saya jalankan dengan partner saya. Cari partner lah gitu yang istilahnya bisa mensupport, yang sejalan dengan tujuan saya gitu. Oke, ini saya tertarik dari awal tadi. Tadi kan katanya salah jurusan. Iya. Juga alat-alat awalnya itu nggak ada. Benar banget. Itu kok bisa menjadi sekarang vendor yang sangat mungkin luar biasa ya. Fenomenal itu awal mulanya kok bisa dari mungkin kita tahu sendiri kan alat fotografi itu nggak murah gitu. Kameranya aja harganya udah jutaan. Gitu. Itu bagaimana untuk mengawali itu? Kalau mengawali sebenarnya ini
yang saya katakan tadi ya, saya mulai dari nol, dari nggak punya apa-apa sampai saat ini ya memang belum punya apa-apa juga, tapi seenggaknya kalau ditilik dari latar belakang saya yang berada di perekonomian paling rendah, yang nggak paling rendah tapi ya agak merendah lah, itu kan rendah, ya lumayan ada perkembangan. Saya dulu pertama kali terjun sebagai freelancer, tapi saya nggak mengatakan sebagai freelancer. Soalnya kalau freelancer itu ranahnya lebih ke profesional ya. Saat itu saya diajak sama kakak-kakak kelas saya yang udah istilahnya punya usaha yang lumayan terkenal juga, bener. Nah mulai dari situ saya kok ya tadi saya bilang suka, terus kayaknya ini bakalan saya terusin deh. Soalnya ya kan masih seusia itu kan, pas SMK saya usianya masih 18-19, terus bisa ngasilin uang sendiri. Seneng gitu ya. Rasanya itu kalau beli permen rasanya kayak apa ya, beda gitu loh kalau uang sendiri, hasil keringat sendiri. Dari umur SMA itu udah bisa bener banget. Soalnya saya dari kecil emang anaknya nggak bisa diem. Saya dari SMP aja udah ikut kerja di Sintra Batik Rara. Bagian SMP bagian batik sama bagian celup Batik Rara. Mungkin dari muda udah suka seni-seni bener. Ya selain suka karena keadaan perekonomian juga sih. Soalnya saya sendiri sadar saya dari keluarga yang memang perekonomian rendah. Kalau saya nggak bergerak, terus siapa gitu loh. Kan saya harus muter otak juga. Jangan orang tua saya juga udah tua juga. Nggak mungkin kan kita kalau udah gede terus minta terus ke orang tua, kan nggak mungkin. Oh berarti dari umur SMA itu orang tua, SMK itu orang tua udah. Sebenarnya dari SMP sih, dari SMP itu memang gini loh. Bapak saya itu sebenarnya orang yang kontra dengan pendidikan. Bapak saya aja pendidikan SD nggak tamat loh, nggak lulus. Kalau nggak salah pernah diceritain kelas 3 ini udah putus. Nah, makanya ketika saya masuk SMP itu bener-bener bapak saya nggak support ini. Kayak pengennya masnya berhenti aja semuanya gitu ya. Bener. Apalagi pas masuk SMK itu bener-bener kontra besar banget. Terus kuliah apa nggak tambah kontra itu? Masuk kuliah ini kayak sebenarnya kontra, tapi karena saya sendiri udah ada penghasilan dikit demi sedikit, jadi saya nggak terlalu membebani mengharapkan pemberian orang tua. Ini menarik ini. Jadi dari mulai SMP, SMK itu untuk pemasukan sendiri tuh udah dari maaf ya. Tadi kan katanya orang tua nggak. Iya. Berarti kan pasti apakah gara-gara keterbatasan ekonomi atau iya itu sih sebenarnya ini nggak tahu ya hal yang patut diceritakan apa enggak, tapi saya orangnya karena ini ingin sharing terus ingin membuktikan bahwa keadaan itu bisa dirubah. Sebenarnya dari SMP saya itu anak broken home juga. Dari SMP kelas 3 pas UN saya masih ingat betul, saya juga bukan dibuang tapi sempat ditinggalin ibu saya karena menikah lagi. Terus ya saya harus bertahan gitu loh. Saya harus bertahan dengan pendidikan saya karena saya itu salah satu orang yang mengedepankan pendidikan karena saya sadar pendidikan itu akan merubah kehidupan saya selanjutnya gitu. Terus SMK saya ada perjanjian sama bapak saya. Ya memang karena itu saat itu saya penghasilannya memang benar-benar minim. Saya kira buat daftar SMK pun belum bisa lah, berat banget. Saya bikin perjanjian, saya bakalan ngebuktikan ke bapak saya kalau saya bisa setelah saya didaftarkan ke SMK, saya setelah itu nggak akan pernah minta apapun uang lagi, terutama untuk biaya pendidikan. Soalnya untuk di daerah saya, anak-anak muda itu saya ini untuk perbandingan teman-teman semuanya aja. Kalau di daerah desa saya, anak-anak muda itu ke orang tuanya disuruh ke PT, tahu PT ya, ke pabrik-pabrik dan lain sebagainya yang memang sudah tentu menghasilkan uang, tapi kan monoton ya. Monoton gitu. Seenak-enaknya dapat gaji ikut orang, lebih enak apapun sekecil usahanya tapi bosnya kita sendiri. Kalau menurut aku seperti itu. Contohnya Mas Agung tuh gitu. Ya itu terus selanjutnya makanya pas masuk kuliah ini bilahi ya, saya nggak pernah ada uang masuk dari orang tua saya sepeser pun. Dan alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang baik,
pas masuk SMK pun masih ditolong sama teman saya juga. Jadi Mas Agung ini akhirnya memilih untuk fotografi gitu ya. Nah, bener banget. Menambah penghasilan dan juga membuktikan kepada Bapak Mas Agung tadi. Iya bener. Jadi buat teman-teman ini apa ya? Jangan terpaku pada ini. Oh, teman saya itu di sana perekonomiannya gini, pantas bisa ini kan, bisa sukses. Enggak. Sebenarnya tergantung niat masing-masing. Kayak gitu. Yang untuk memulai pasti bisa. Nah, Mas, ya. bener banget kayak gitu. Yang penting kan niatnya gitu. Nggak harus nunggu kita orang tuanya mampu dulu baru usaha kan enggak ya Mas? Dan buat teman-teman itu yang katanya kan banyak juga kan kayak teman-teman yang mungkin keluarganya kurang harmonis ya, kurang harmonis. Tolonglah dibuktikan, jangan ini apa? Jangan terpaku karena kurang kasih sayang lah, kurang gini, akhirnya akhirnya ini masa depannya jadi dikorbankan gitu loh. Jadi menyerah, putus asa. Nah, saya juga sebenarnya kalau dikatakan perjuangan banget. Karena apa saya berjuang? Karena saya ingin buktikan dengan keadaan keluarga saya yang seperti itu, dengan keadaan perekonomian saya yang saya ceritakan tadi, saya bisa gitu. Saya bisa bangkit dan saya bisa merubah hidup saya. Sampai bisa di posisi ini ya Mas Nah. ya. Bisa kuliah sambil kerja dan Mas Agung ini bosnya sendiri gitu. Ya, bukan bos sih, masih Pemilik kan. nah, masih founder. Tertarik sekali. Saya sangat tertarik dengan Inspirasi ya dan tentunya. terinspirasi dari tadi kan katanya dari berangkat dari keluarga yang kurang harmonis Iya. dan juga tadi katanya SMK pun kayak dipersulit. Tapi kan Mas Agung mampu membuktikan kalau dari keterbatasan itu tadi kalau kita itu sebenarnya bisa bangkit. Bener. Jangan cuma gimana ya? Pasrah dengan keadaan gitu. Apalagi dengan mungkin teman-teman yang orang tuanya kecukupan cuma pasrah ke orang tua gitu kan. Sayang banget. Sayang banget gitu. Kan ini usahanya Mas Agung juga sudah mulai jalan ya Mas. Berarti Alhamdulillah. kemarin itu pasti sempat merasakan dampak dari pandemi. Bener. Itu pengaruhnya gimana Mas di usahanya Mas Agung sendiri? Kalau untuk dampak ya paling semua di sektor perekonomian ngerasain dampaknya juga. Termasuk teman-teman ini pemirsa yang ada di rumah. Pasti kalau punya usaha pasti ngerasa lah, aduh ini di Indonesia kayak gini keadaannya. Terus kan kita juga sebagai usahawan juga harus muter otak juga gitu kan. Kalau masalah dampak ya jelas terdampak. Tapi ya itu saya kembalikan lagi, tinggal kita itu muter otaknya bagaimana. Semisal saya ambil contoh ketika itu kan saya benar-benar fokusnya di wedding ya. Dan ya tahu sendirilah wedding saat itu kan benar-benar di stop, nggak boleh ada acara sama sekali. Saya buka jasa baru kayak di percetakan lah, terus mungkin kan kalau untuk foto-foto yang produk, foto katalog dan lain sebagainya itu kan masih bisa ini. Makanya saya sering-sering kayak ngadain promosi lah buat apa? Buat promo-promo indoor studio, indoor konsep, buat pemotretan katalog seperti itu. Berarti harus pintar-pintar memanfaatkan situasi ya. Karena itu tadi pandemi mungkin nggak boleh keluar, nggak boleh nggak boleh mengadakan event kayak pernikahan atau yang lain sebagainya kan. Kalau dunia foto mungkin bisa foto katalog. Iya, ada backup-nya gitu loh. Benar-benar. Nah, terus Mas Agung sendiri ini udah pernah mengikuti kompetisi apa belum Mas selama ini ya? Kalau untuk kompetisi ya sebenarnya pernah. Tapi pas SMK sih Mbak. Pas SMK itu pernah juga, tapi videografi. Tapi bentuknya tim. Itu acara MPLS yang diadakan Dinas Pariwisata kalau nggak salah Jawa Timur. Itu lokasi acaranya di kalau nggak salah di Malang, Mbak. Di Malang, dan alhamdulillah pas itu tim saya mendapatkan juara 3 tingkat provinsi. Ini balik lagi ke dunia fotografi. Tadi kan pandemi. Selain pandemi kan pasti ada tantangan-tantangan lain pada saat usaha itu. Mungkin tantangan terberat waktu menjalankan usaha fotografi itu apa? Di kala pandemi? Atau setelah pandemi? Ya. Kalau tantangan ini ya tetap ke
Karena sekarang kan banyak banget ya studio-studio foto atau jasa fotografi, videografi yang istilahnya bermunculan, baik yang sudah pro maupun yang masih iseng-iseng, nah masih pemula. Ya itu aja sih tantangannya, tinggal kita bagaimana mengolah strategi pemasaran kita seperti itu. Terus apalagi sekarang ini banyak kan orang bukan banyak orang ya, kayak sebagian besar orang udah pinter milih gitu loh. Jadi kita kalau nggak pinter-pinter menjaga kualitas, mempertahankan kualitas juga, itu bakalan ya benar banget kemakan zaman juga. Dan alat pun juga mempengaruhi sebenarnya, kayak alat setiap tahun itu selalu ada update, dan kalian tahu sendiri juga kan alat seperti itu ini nggak murah gitu loh. Biasanya Mas Agung cara mensiasatinya itu seperti apa, Mas? Apakah menyewa kamera atau bagaimana, Mas? Tergantung juga. Kalau saat ini kan saya udah saya nggak punya karyawan karena saya nggak suka ya, kayak istilahnya bukan memperbudak ya, tapi kalau karyawan itu lebih ke saya kok kayak nggak enak gitu loh. Saya nyebutnya freelancer, tapi freelancer tetap juga ada 4 orang, dan kebetulan freelancer saya udah punya alat masing-masing. Jadi semisal nanti ada kerjaan yang double, triple gitu, biasanya kayak freelancernya udah punya alat sendiri, jadi saya nggak terlalu mikirin buat alatnya gini. Alhamdulillah juga udah didukung juga dari freelancer itu. Iya, benar. Terus kemudian nih Mas, setelah Mas Agung menjalankan Apras Studio ini ya Mas, apakah dukungan dari orang tua itu memberi dampak dan efek nih Mas di tadi kan usahanya Mas? dari awal SMK kan udah bikin perjanjian. Benar. Ini nggak akan minta uang lagi, dan sekarang Mas Agung udah punya vendor yang alhamdulillah sudah. Saya kalau ditanya itu agak ketawa dikit sih. Soalnya gini, ya saya dulu memang nggak cuma keluarga saya yang nggak ngedukung, apalagi pas saya masuk kuliah, terus posisi almarhum ibu saya benar-benar sakit parah. Saya sama keluarga besar saya disuruh mundur untuk ambil beasiswa. Kebetulan saya dapat beasiswa di sini, jadi bisa melanjutkan. Saya benar-benar di situ ditahan oleh keluarga besar saya karena keadaan ibu saya yang sakit parah. Tapi saya kalau saya menyebutnya orang yang paling pro terhadap apa yang saya lakukan sekarang itu adalah almarhum ibu saya. Bahkan ketika ibu saya udah istilahnya udah parah, terus mendengar perkataan keluarga besar yang kayak gitu, disuruh mundur lah, disuruh jangan kuliah dulu lah, ibu saya yang disuruh maju paling depan. Saya kalau ngomongin itu tuh kayak ya gitu loh, kayak ya udah nggak ada terus. Tapi walaupun dia udah ya istilahnya udah udah benar-benar parah, tapi masih tetap ngedukung anaknya buat soalnya dia itu paling sadar akan pentingnya pendidikan dari keluarga saya. Terus kalau dari ayah sendiri? Ya itu, kalau ayah saya sendiri memang orang yang kontra sama pendidikan, bahkan ijazah SD pun nggak punya. Untuk usahanya Mas, apakah usaha yang saat ini gitu. Oh, saat itu. Oleh ayahnya. Ya tadi ngomongin itu ya, sampai melebar kemana-mana. Saya ketawanya tadi gini, dari keluarga besar kan emang dari dulu nggak terlalu suka kurang support juga. Pas SMK apalagi saya selingi sama kerja. Alhasil saya pulangnya berangkat pagi, pulangnya 2 hari lagi karena nginep di studio kakak kelas saya buat bekerja ngedit belajar. Sampai ada paman saya yang bilang sekolah tapi pulangnya kok malam. Ya, jarang pulang, ini nipu orang tua dan sebagainya. Kiranya malah negatif kemana-mana. Terus tapi saya nggak pernah ngedengerin perkataan orang lain ketika saya benar, posisi saya benar. Dan saya nggak akan ngekontra orang itu kalau saya berada di posisi benar juga. Tapi anehnya ketika saya saat ini istilahnya udah lumayan Udah ada hasilnya. Iya, udah punya sedikit
inilah ya gitu, tahu sendiri. Semua agak merapat ke tengah, Nah, gitu ya, Mas. ya mungkin kalian Ayah juga jadi bener banget. Ya kalian tahu sendiri lah kalau lagi miskin. kayak gitu ya, nggak lagi miskin, nggak butuh dulu. Kalau nggak butuh dulu kan ini kan disingkirin dulu, Sekarang tapi udah butuh, nah kayak maksudnya gitu. dirangkul ya, Tapi Mas, nggak ya. apa-apa, itu kan memang Berarti kan Masnya sukses membuktikan gitu. ya masih sukses kecil. Mulailah ya, Mas. Iya. Awal. Masih awal lah, tapi ya lumayan Alhamdulillah. langkah bagus. Terus perasaannya Mas Agung sendiri nih bagaimana Mas bisa sampai di titik ini sekarang? Kalau perasaan saya, ya saya kembalikan lagi nih, saya kalau menolak ukur kesuksesan saya nggak muluk-muluk. Saya lihat, saya tilik dari kehidupan saya sebelumnya dengan kehidupan saya sekarang ini bagaimana. Gitu. Ya kalau dikatakan sukses banget ya belum lah. Soalnya yang lebih sukses dari saya masih banyak banget di luar sana. Tapi ya bagi saya ya lumayan lah. Apa yang saya usahakan dari dulu alhamdulillah sudah mulai terrealisasikan sekarang. Oke, mungkin nih buat kata-kata motivasi buat teman-teman yang mulai mungkin pengen memulai usaha tapi masih takut gitu. Buat teman-teman semuanya yang ini ya mau memulai usaha tapi masih takut mungkin dari apa ya aspek ekonominya kurang atau mungkin dari keadaan yang saya katakan panjang lebar tadi di belakang itu, kalau buat saya janganlah menjadi batasan. Jadi kesuksesan itu kalian yang buat, takdir itu bisa dirubah ketika kalian mau bergerak seperti itu. Berusaha ya, Mas ya. Padahal ini kalau kakaknya sering mendengarkan ini perkataan Mahatma Gandhi, jika kalian mau bergerak mungkin ada hasil, tapi mungkin ada hasil mungkin tidak. Tapi kalau kalian nggak mau bergerak sudah pasti tidak ada hasil. Oke, luar biasa sekali Mas Agung dengan kita pada kali ini, dan juga pastinya sangat menginspirasi teman-teman Akamedia semuanya, dan saya juga Sangat terinspirasi juga dari Ya kisah-kisah semoga ini ya jadi inspirasi buat teman-teman semua. Pasti, Mas. pasti. Amin. Terima kasih sekali sudah mau kita ajak berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Jangan kapok-kapok untuk kita undang lagi mungkin untuk kedepannya. Oke, siap, enggak apa-apa. Semoga Mas Agung kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Pokok sukses bareng-bareng. Amin. Oke. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan ya, teman-teman kakak media, bahwa kita tidak perlu pasrah dengan keadaan kita. Selama kita terus mau berusaha dan mencoba, pasti kita bisa mendapatkan kesuksesan tersebut. Betul. Dan saksikan terus Lentera Inspirasi tentunya hanya di Akamedia Media Kampus IAIN Kediri. Saya Andis dan juga Yeni, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.